Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Etayanti, NIM 2019143179, kelas 3 IPGSD, dosen pengampu Yus Fernandes. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang media dua dimensi. Media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran dua dimensi meliputi grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang penampilan isinya tergolong dua dimensi. Media dua dimensi mempunyai nilai tertentu, yaitu memudahkan penyajian seperangkat materi tertentu, membangkitkan minat anak, keseragaman informasi, dapat dilakukan secara berulang, menjangkau semua bidang pelajaran. Jenis-jenis media dua dimensi. Yang pertama, media grafis. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan dilihat dan diingat orang. Selain sederhana dan mudah, pembuatannya media grafis termasuk media relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Adapun yang termasuk ke dalam media grafis antara lain A yaitu grafik, B diagram, C bagan, D sketsa, E poster, F peta. Yang kedua, media bentuk papan. Media bentuk papan yang diringkas di sini terdiri dari papan tulis, papan tempel, papan flanel, dan papan magnet. Yang ketiga, media cetak. Kemudian dalam bidang percetakan berkembang produk alat pencetak yang semakin modern dan efektif penggunanya. Jenis-jenis media cetak yang disarikan di sini adalah buku pelajaran, surat kabar, dan majalah, ensiklopedia, buku suplemen, dan pengajaran berprogram. Karakteristik dua dimensi. Secara umum, media dua dimensi memiliki ciri-ciri di mana media ini termasuk ke dalam media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media dua dimensi yang pertama adalah media grafis. Sebagaimana halnya media yang lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Media dua dimensi yang kedua adalah media bentuk papan. Media ini pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Media papan di sini meliputi papan tulis, papan flanel, papan buletin, dan papan magnet. Media papan yang paling sederhana dan hampir selalu tersedia adalah papan tulis. Media dua dimensi yang ketiga adalah media cetak. Media cetak merupakan media yang relatif murah dan banyak jumlahnya, serta tersebar pada seluruh wilayah menjadi dambaan semua orang. Fungsi tidak kalah dengan radio dan televisi. Bahkan untuk kalangan tertentu, bahan bacaan, buku, jurnal, majalah, koran manual, instruction, brosur, dan lain-lain lebih menguntungkan karena dapat dibaca ulang dan dijadikan bahan acuan ilmiah. Kelebihan dan kekurangan media dua dimensi. Media dua dimensi yang A, media grafis. Kelebihan media grafis yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Grafis yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Yang B, media papan. Kelebihannya yang pertama,
bermanfaat di ruang manapun tanpa harus adanya penyesuaian khusus. Yang kedua, pemakaian dapat secara fleksibel membuat perubahan-perubahan sementara penyajian berlangsung. Yang ketiga, mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Yang keempat, fasilitas papan tulis atau whiteboard selalu tersedia di ruang-ruang kelas. Kekurangannya, yang pertama, terbatas penggunaannya pada kelompok kecil. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus dari penyajiannya, atau apalagi bila memerlukan penjelasan verbal. Yang ketiga, mungkin tidak dianggap penting jika dibandingkan dengan media-media yang diproyeksikan. Yang keempat, pada saat menulis di papan, guru membelakangi siswa. Dan jika ini berlangsung lama, tentu akan mengganggu suasana dan penggolongan kelas. C. Media cetak. Kelebihan media cetak yang pertama, siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain. Yang kedua, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, media ini biasanya mudah dibawa. Yang keempat, instruktur dan siswa dapat dengan mudah mengulangi materi pembelajaran. Kekurangan media cetak yang pertama, mencetak gambar atau foto berwarna biasanya memerlukan biaya yang mahal. Yang kedua, sukar menampilkan gerak di halaman media cetak. Yang ketiga, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Yang keempat, tanpa perawatan yang baik, media cetak akan cepat rusak, hilang, atau musnah. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.